berisi pengertian keputusan investasi dan tujuannya, dan juga ada jenis-jenis dan bagaimana prosesnya maupun tips pengambilan keputusan investasi. yuk bahas. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keputusan investasi dan tujuannya. Yuk mari kita simak materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian keputusan investasi. Keputusan investasi adalah proses pengalokasian dana oleh individu atau organisasi ke berbagai aset atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba di masa depan. Proses ini mencakup pemilihan instrumen investasi yang paling sesuai dengan tujuan, profil risiko, dan kondisi keuangan investor. Dan keputusan investasi ini di mana seseorang atau entitas memilih aset atau proyek tertentu untuk ditanamkan dana. Keputusan ini melibatkan penentuan jumlah modal yang diperlukan untuk mencapai tingkat output yang diinginkan dan mempertimbangkan profitabilitas optimal serta biaya investasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tujuan keputusan investasi, yaitu memperoleh keuntungan return di masa mendatang, meminimalkan risiko kerugian, meningkatkan nilai modal melalui apresiasi aset, dan mendapatkan pendapatan tetap atau arus kas reguler, misal dividen atau bunga. Mencapai tujuan keuangan tertentu seperti dana pensiun, pembelian aset, atau ekspansi bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai sesuatu entitas di masa depan, baik itu individu, perusahaan, maupun organisasi lainnya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tujuan-tujuan utama keputusan investasi. Yang pertama ini meningkatkan keuntungan, profitabilitas. Keputusan investasi bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari dana yang ditanamkan, baik dalam bentuk laba usaha, bunga, dividen, maupun capital gain. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam konteks perusahaan, investasi dilakukan agar nilai perusahaan meningkat, yang tercermin dari harga saham, aset bersih, dan kemampuan menghasilkan laba jangka panjang. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi dalam teknologi baru, mesin, atau sistem produksi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional. Dan yang keempat, pertumbuhan dan ekspansi. Investasi memungkinkan perusahaan memperluas usahanya ke pasar baru, membuka cabang baru, atau memperbesar kapasitas produksi. Yang kelima, diversifikasi risiko. Dengan berinvestasi pada berbagai aset atau sektor, risiko kerugian dapat dikurangi karena tidak semua investasi akan terpengaruh oleh faktor yang sama. Yang keenam, pemanfaatan dana secara optimal. Daripada membiarkan dana menganggur, investasi membantu mengalokasikan dana ke proyek atau aset yang memberikan hasil positif. Yang ketujuh, mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Bagi individu, keputusan investasi membantu meraih tujuan seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Pernah dengerin kan materi dari Salwa? Sekarang dengan aku ya. Jadi di sini aku ingin bilangin apa sih jenis-jenis dari keputusan investasi dan bagaimana prosesnya keputusan investasi. Yuk, mari kita simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis keputusan investasi. Yaitu ada keputusan investasi jangka panjang atau juga yang bisa disebut capital budgeting decision. Keputusan ini berkaitan dengan pengeluaran dana untuk proyek atau aset yang memiliki manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun.
Keputusan jangka panjang melibatkan investasi dalam aset tetap seperti gedung, mesin, teknologi, atau proyek pengembangan produk baru. Terdapat karakteristiknya yaitu melibatkan dana dalam jumlah besar, memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi, mempengaruhi struktur dan strategi jangka panjang perusahaan. Contohnya yaitu pembangunan pabrik baru, pembelian mesin produksi otomatis, dan memiliki tujuan menambah kapasitas produksi, mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang, dan memperluas pangsa pasar atau menjangkau segmen pasar baru. Yang kedua itu ada keputusan investasi jangka pendek atau juga bisa disebut working capital investment, yaitu keputusan ini menyangkut pengelolaan modal kerja yaitu aset lancar dan kewajiban lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan agar operasional tetap berjalan lancar. Contohnya itu pengelolaan kas dan setara kas, penentuan jumlah persediaan optimal, pengaturan kebijakan piutang usaha, dan tujuannya itu menjaga likuiditas, menghindari kekurangan dana dalam jangka pendek, dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset lancar. Yang ketiga itu ada keputusan investasi nyata atau juga yang bisa disebut real investment. Jenis investasi ini berfokus pada penanaman modal dalam aset fisik atau proyek-proyek real yang berwujud dan menghasilkan nilai tambah. Biasanya, keputusan ini bersifat strategis karena berhubungan langsung dengan kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Contohnya yaitu membangun fasilitas manufaktur, akuisisi tanah atau bangunan, serta investasi dalam riset dan pengembangan. Yang keempat itu ada keputusan investasi keuangan atau juga bisa disebut financial investment. Ini melibatkan pembelian instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Biasanya dilakukan untuk mendapatkan imbal hasil dari kenaikan harga atau dividen. Contohnya itu investasi saham perusahaan publik, pembelian surat utang negara, serta investasi di pasar uang atau deposito berjangka. Yang kelima itu ada keputusan investasi saling eksklusif dan independen. Proyek saling eksklusif ini artinya jika suatu proyek dipilih maka proyek lainnya otomatis ditolak. Biasanya karena keterbatasan dana atau sumber daya. Contohnya itu memilih antara membuka cabang baru di Surabaya atau di Bandung. Proyek independen, proyek-proyek yang tidak saling mengaruhi satu sama lain dan dapat dilaksanakan bersamaan. Contohnya itu meningkatkan sistem TI dan memperluas divisi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan proses-proses keputusan investasi. Pengembalian keputusan investasi bukanlah proses yang instan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan analitis agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan hasil yang optimal. Identifikasi peluang investasi, yaitu adalah langkah awal proyek atau aset yang memiliki potensi untuk memberikan nilai ekonomis di masa depan. Proses ini melibatkan pencarian ide, analisis kebutuhan, dan pengamatan tren pasar serta teknologi. Sumber peluang investasinya itu melalui riset dan pengembangan internal, studi kelayakan eksternal, dan perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Yang kedua itu ada pengumpulan dan pengolahan informasi. Setelah peluang ditemukan, data dan informasi yang relevan dikumpulkan seperti estimasi biaya proyek, potensi pendapatan, dan dampak terhadap operasional dan risiko yang mungkin timbul. Informasi ini disusun untuk memudahkan proses analisis dan penilaian proyek. Data yang dikumpulkan itu arus kas masuk dan keluar, biaya modal, jangka waktu proyek, dan risiko pasar dan risiko operasional. Yang ketiga itu ada analisis dan evaluasi investasi. Pada tahap ini, proyek-proyek yang telah dikaji secara data dianalisis kelayakannya dengan berbagai metode evaluasi finansial. Tujuannya untuk menentukan apakah proyek akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Metodenya itu bisa melalui net present value atau juga bisa disebut mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar. Kedua, internal rate of return, tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Yang ketiga itu ada payback period, waktu yang dibutuhkan untuk menutup biaya investasi awal. Yang terakhir itu ada profitability index atau juga yang bisa disebut rasio antar nilai sekarang dari arus kas masuk dengan investasi awal. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Setelah dievaluasi, manajemen atau dewan direksi akan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak proyek investasi. Proyek yang diberikan NPV positif dan memenuhi kriteria strategis perusahaan biasanya akan disetujui. Pertimbangan keputusannya itu melalui hasil analisis keuangan, tujuan jangka panjang perusahaan, serta kapasitas pembiayaan perusahaan.
Yang kelima itu ada pelaksanaan investasi. Jika keputusan telah diambil, langkah selanjutnya adalah merealisasikan investasi tersebut sesuai dengan perencanaan. Ini meliputi pengadaan barang, pengerjaan proyek, serta pengalokasian dana dan pengawasan terhadap jadwal dan anggaran. Yang keenam itu ada monitoring dan evaluasi proyek. Setelah investasi dilaksanakan, kinerja proyek harus dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan perencanaan awal. Jika ditemukan penyimpangan, maka perlu dilakukan penyesuaian strategi. Tujuan monitoring itu menilai efektivitas dan efisiensi proyek, memastikan pengembalian investasi sesuai target, serta memberikan masukan untuk pengambilan keputusan investasi di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvana. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai tips pengambilan keputusan investasi, nah di sini aku mau nanya nih sama kalian. Kalian udah pernah dengar belum sih tips pengambilan keputusan investasi itu ada apa aja? Yuk simak Jadi di sini saya akan menjelaskan tips pengambilan keputusan investasi yang efektif. Yang pertama itu ada tetapkan tujuan investasi yang jelas. Tujuan investasi yang jelas akan membantu Anda membuat perencanaan investasi yang efektif dan realistis. Dari sekedar keinginan untuk memiliki banyak uang, misalnya untuk biaya pendidikan anak atau uang muka rumah. Tujuan investasi ini sebaiknya ditinjau secara berkala. Yang kedua itu ada lakukan riset dan analisis menyeluruh. Analisis investasi adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi terkait suatu instrumen investasi untuk membuat keputusan yang tepat. Hal ini melibatkan penelitian dan evaluasi instrumen aset untuk memprediksi kinerjanya di masa depan. Ada dua jenis analisis investasi yang umum digunakan, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang ketiga itu ada diversifikasikan portofolio. Untuk mengurangi risiko diversifikasi, portofolio adalah strategi investasi yang melibatkan penempatan dana dalam berbagai jenis aset atau kelas aset. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio dengan menyebar risiko di antara berbagai investasi. Yang keempat itu ada kelola risiko dengan baik. Risiko dalam investasi bisa dikelola dengan strategi hedging yang dilakukan dengan mengambil posisi yang berlawanan dengan aset yang berkaitan di investasi tersebut. Selain itu, risiko juga dapat dikelola dengan asuransi untuk melindungi dari dampak negatif pada aset yang dimiliki. Yang kelima, ada evaluasi dan pantau secara berkala. Hasil investasi dilakukan secara berkala untuk memastikan strategi yang dijalankan tetap sejalan dengan tujuan keuangan pribadi. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari tips pengambilan keputusan investasi yang efektif. Jadi kesimpulannya, keputusan investasi adalah bahwa investasi merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan keuangan dan strategis, baik bagi individu maupun perusahaan. Keputusan investasi harus dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan tujuan, toleransi risiko, dan pengetahuan investasi yang memadai. Pengambilan keputusan investasi yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan, memberikan keuntungan, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tentunya Menambah wawasan bagi kalian semua yang menonton video ini. sekian dari kelompok 2, kami pamit undur diri.